Hari ini kita bakal ngomongin tentang biomekanik dan antropometri ya. Jadi nanti pembicaraan atau fokus pelajarannya langsung ke biomekanik, terus juga ke antropometri. Sebenarnya untuk biomekanik dan juga antropometri ini dia berbeda, tapi saling berkesinambungan. Jadi nanti kalau misalnya biomekanik kita lebih fokus ke arah penggunaan hubungannya terkait dengan badan kita saat melakukan pekerjaan, sedangkan kalau antropometri itu lebih ke arah pengukurannya. Seperti itu. Nanti terus terakhir ada kuis untuk melihat seberapa jauh pemahaman dari mata kuliah tentang biomekanik sama antropometri hari ini. Oke, jadi untuk biomekanika atau biomekanik itu adalah dia didefinisikan sebagai bidang ilmu mekanika pada sistem biologi. Untuk biomekanika sendiri, mekanikanya itu dia multidisiplin ilmu. Jadi di situ ada fisika, terus juga ada matematika yang dikombinasikan dengan pelajaran biologi atau ilmu biologi. Ilmu biologinya di sini adalah manusia gitu. Jadi fokusnya adalah ke gimana sih manusia melakukan aktivitas atau gimana manusia melakukan pergerakan seperti itu. Sebentar. Oke. Untuk biomekanika sendiri dia dikombinasikan atau multidisiplin ilmu. Jadi nanti kalau misalnya kita ngomongin soal biomekanika ini nanti nggak hanya fokus ke satu ilmu aja, tetapi nanti ada kombinasi dari entah itu fisiologi atau nanti perhitungannya pakai matematika. Jadi kalau misalnya di semester 1 atau semester 2 mungkin banyak belajar tentang gimana sih cara tubuh bergerak gitu. Fungsi-fungsi geraknya gimana, itu lebih ke arah fisiologinya. Terus mungkin dulu di ilmu gerak pernah belajar tentang lever kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya lever itu nanti berhubungan dengan sistem mekanikanya seperti itu. Untuk model biomekanik sendiri dapat digunakan untuk memperkirakan beban pada tubuh manusia dengan mengetahui berat benda yang ditahan dan juga jarak dari sendinya. Beban total pada sendi dapat dengan mudah dihitung. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar prinsip-prinsip biomekanika, nanti kita bisa ngerti gimana sih kalau seseorang bawa beban, optimalnya seseorang bawa beban tuh berapa kali dalam 1 menit atau dalam 1 jam maksimal dia bisa mengangkut berapa gitu, mengangkut berapa beban. Kalaupun nggak bawa beban, misalnya cuma duduk doang, kira-kira yang bagus itu duduk seberapa lama efektifnya, karena kalau di jurnal-jurnal yang udah ada, kalau misalnya kita terlalu lama duduk, itu ternyata juga bisa berbahaya, entah dari sisi kapasitas aerobik ataupun dari sistem muskuloskeletalnya kayak gitu. Nah, dengan model biomekanika atau pendekatan biomekanika ini kita bisa ngerti apa kita bisa memperkirakan seberapa efektif atau berapa lama efektifnya seseorang membawa beban, entah itu beban tubuhnya atau beban dari eksternal seperti itu. Untuk biomekanika sendiri, kalau dilihat dari perspektifnya, dia pakai dua perspektif atau melihat dari dua sisi, yaitu sisi kinematika, terus yang satunya adalah sisi kinetika. Kalau misalnya yang sisi kinematika, di sini dia menjelaskan atau berhubungan dengan perpindahan kecepatan, percepatan, atau akselerasi yang berkaitan dengan waktu tanpa mengindahkan penyebab gerakan tersebut. Sedangkan kalau kinetika, dia fokusnya adalah tentang gaya yang bekerja pada suatu sistem tubuh manusia. Kalau misalnya kinematika ini dia fokus ke tubuh manusianya aja, kalau kinetika ini dia fokus pada gaya eksternalnya gitu. Jadi kalau misalnya kinematika itu dia hanya fokus gimana cara kita apa ya istilahnya ketika kita twisting atau ketika kita membungkukkan tubuh kita atau ketika kita melakukan rotasi terang seperti itu atau proses dari kita berdiri ke jongkok. Nah, itu semua masuk ke kinematika. Jadi fokusnya lebih kepada atau berkaitan kepada waktu
gaya perpindahan dari individu tersebut. Sedangkan kalau yang kinetika itu lebih kompleks karena di sini kalau di kinetika kita menjelaskan tentang gaya yang bekerja pada suatu sistem. Jadi gaya dari luar terus atau beban dari luar ngenain suatu sistem individu tersebut, gimana tuh jadinya? Apakah si individunya makin melambatkah atau semakin cepatkah atau mengganggu bagian-bagian tubuh yang lain gitu. Jadi di sini fokusnya pada hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda, massa benda, dan gerakan dari benda tersebut gitu. Gampangannya mungkin seperti ini. Kalau misalnya kalau di kinematika kita fokusnya gimana cara kita dari proses jongkok ke berdiri. Misalnya kita mau bawa beban. Kalau kinematika pendekatannya lebih ke arah gimana cara kita efektif untuk membawa beban tersebut dari posisi jongkok ke berdiri seperti itu. Sedangkan kalau kinetika gimana cara kita ngotak-ngatik atau kita merubah supaya si beban tersebut nggak terlalu berat atau ketika ngangkat beban tersebut dia lebih efektif cara pengangkatannya gitu. Misalnya ini kayak ada dua contoh gambar di sini. Di sini seseorang membawa beban dari bawah ke atas. Ketika yang gambar kiri kalau dilihat Newton itu kan satuan berat ya, massa. Jadi kalau misalnya di sini ketika posisinya membungkuk seperti ini 90 derajat seperti ini, ternyata beban yang diangkat beban ke bawah ke arah gravitasi karena melawan gravitasi kan ya. Mengikuti gravitasi, jadi proses membawa beban ke atas itu lebih berat. Nah, itu adalah kinematika. Maka dari itu diubahlah kita otak-atik sehingga gimana caranya supaya beban yang dibawa ke atas itu nggak terlalu berat. Bisa dari sisi kinematika, bisa dari sisi kinetika. Kalau kinematika, semoga saya nggak salah ya sama rumusnya, kalau nggak salah F sama dengan M kali A, force sama dengan massa kali akselerasi. Nah, nanti yang A-nya atau percepatannya bisa diganti dengan sudut. Jadi F sama dengan M kali sudutnya. Maka dari itu sudutnya harus dikecilin karena di sini bisa dilihat sudutnya semakin besar kan. Maka dari itu di sini sudutnya dikecilin supaya force atau gayanya nggak semakin besar seperti itu. Sehingga ketika kita mengangkat beban, kalau dilihat dari sisi kinematikanya, maka sudutnya harus dikecilin. Karena kalau misalnya F sama dengan M kali A, berarti kan kalau M kali nilai variabel M sama A-nya itu lebih besar, maka nanti F-nya juga besar. Sehingga M A-nya harus dikecilin, maka force atau gayanya akan semakin kecil. Seperti itu. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka terangnya atau sudut dari si terangnya ini harus dikecilin. Akhirnya di sini ketika mau ngangkat beban atau benda, maka kita sedikit semi fleksi di bagian terangnya, di ni-nya. Kalau di sini kan ni-nya full ekstensi ya, jadi di sini dirubah ke semi fleksi seperti itu, sehingga force-nya akan dihasilkan lebih kecil. Nah, itu adalah salah satu perspektif dari biomekanik. Sedangkan kalau yang kinetikanya itu dari bebannya. Kalau di sini bebannya kan jauh ya, jarak itu apa ya, S ya. Jadi misalnya di sini kalau dilihat dari jaraknya jauh, maka di sini jaraknya didekatkan dengan bagian tubuh. Ini fokus ke arah kinetika. Jadi bagaimana kita ngotak-ngatik beban dari luar supaya bebannya itu jadinya nggak terlalu berat ketika kita coba mengangkat ke atas. Seperti itu. Itu kalau biomekanika dilihat dari dua perspektif, kinematika dan juga kinetika. Seperti itu. Lalu hubungannya si biomekanika dengan ergonomi itu apa? Emang manfaatnya itu apa? Kalau misalnya kita review lagi, ergonomi itu dia ilmu tentang kerja kan ya, jadi tentang pekerjaan. Secara garis besar kegiatan-kegiatan kerja manusia itu dapat kita kelompokkan jadi kegiatan fisik, terus juga kegiatan mental atau jadi kalau fisik fokusnya ke otot biasanya atau muskuloskeletal, sedangkan kalau kerja mental biasanya fokusnya ke otak seperti itu. Nah, kalau tubuh manusia sendiri dia kan dirancang untuk melakukan kerja, entah itu dalam pekerjaan fisik ataupun mental, pokoknya yang aktivitas sehari-hari.
Kalau ternyata misalnya massa ototnya itu dia lebih kecil dibandingkan dengan bentuk aktivitas yang dia lakukan, maka nanti beban kerjanya atau workload-nya akan berlebihan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi pandang dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh si individu tadi itu harus sesuai dan seimbang dengan kemampuan entah fisik, kognitif, ataupun mentalnya maupun keterbatasan dia menerima beban tersebut gitu. Jadi di sini kemampuan atau keterbatasan manusia dari pekerja itu tadi kita lihat workload atau beban kerjanya, terus kita sesuaikan dengan kemampuan dia. Apakah sesuai atau enggak? Karena di sini kita lebih ngotak-ngatik ke arah apa ya istilahnya kayak postur kerjanya, terus juga sistem fisiologinya, terus gimana cara pengaturan beban atau beban kerjanya, maka di sini biomekanika itu masuk ke dalam ranah ergonomi fisik. Jadi itu ada ergonomi fisik, ergonomi kognitif, terus juga ada ergonomi makro atau makroergonomi. Nah, kalau yang untuk biomekanik sama antropometri itu biasanya masuk ke ranah ergonomi fisik. Disinilah si biomekanik itu dia berperan karena di sini biomekanik menggunakan tadi konsep pendekatan entah dari matematika, fisika, terus juga biologi atau fisiologi yang di situ kita bisa mendeskripsikan atau kita bisa menganalisis, kita bisa memperkirakan bagaimana supaya pekerjaan individu itu bisa jadi lebih efektif seperti itu. Karena kalau misalnya nanti terjadi penggunaan kekuatan otot atau muskuloskeletal yang berlebihan, maka nanti bisa mengakibatkan cedera. Nah, di sini biomekanik berperan untuk mengurangi atau istilahnya improving apa ya, kayak mengembangkan, meningkatkan ruang kerja dan juga lingkungan untuk meminimalkan resiko cedera atau bahaya hazard and accident gitu. Jadi untuk mengurangi hazard and accident dan kecelakaan kerja, maka dari itu butuh biomekanika dalam ergonomi. Seperti itu. Ini salah satu contohnya. Kalau misalnya kita lihat konsep biomekanika, kalau ngangkat barang misalnya bukan untuk suatu pekerjaan, ya cuman kayak kegiatan sehari-hari, cuman ngangkat aja, nggak masalah. Tapi kalau misalnya di sistem pekerjaan, misalnya di apa ya industri manufaktur, kita harus ngangkat si pekerjanya harus ngangkat beban berat dan dia ngangkat bebannya itu job description-nya, dia harus ngangkat beban dari bawah ke atas. Nah, sekarang kalau misalnya nanti si pekerjanya melakukan itu terus-menerus, maka dia bisa terkena cedera muskuloskeletal. Nah, di sini ahli ergonomi ataupun tim kesehatan kerja ataupun tim FTOT-nya itu berusaha mengoptimalkan kemampuan fisik dari si pekerjanya dengan cara melihat gimana sih sistem biomekaniknya itu tadi bekerja pada saat mengangkat barang. Misalnya seperti ini. Ini software anybody di sini itu kita bisa ngelihat proses gimana seseorang mengangkat beban dari bawah ke atas seperti ini. Kalau misalnya kita ngangkat beban dari bawah ke atas seperti ini, bentar. Kayak gini. Di sini kan bebannya dari tanah, terus dibawa sampai ke arah atas atau sedada kan. Di sini kita bisa memperkirakan sudut-sudutnya berapa, terus beban yang paling banyak itu ada di mana. Kalau dari jurnal-jurnal yang udah ada, ternyata beban paling banyak itu biasanya ada di bagian pinggang. Makanya orang-orang yang sering melakukan manual handling seperti ini sering banget terkena low back pain. Nah, di sini kita bisa melihat sudutnya paling banyak ada berapa. Di sini kita komparasi kalau misalnya ngangkatnya full fleksi atau semi fleksi, terus knee-nya sedikit ekstensi gimana sih gitu. Kalau nggak salah mungkin di kalian ada pelajaran ada materi tentang
material handling ya. Kalau di situ sih harusnya kalau misalnya kita bawa beban, kita nggak boleh fleksi sudutnya 90 derajat gitu. Jadi harus semi fleksi, terus juga ininya semi fleksi. Karena kalau dilihat dari sisi biomekanik, semakin sudutnya besar, jadi ketika misalnya sudutnya seperti ini dengan yang seperti ini, maka bebannya akan lebih besar yang kayak gini. Jadi kalau misalnya badan kita seperti ini, ketika bawa bebannya di sini, maka beban di back itu full semuanya ada di back. Jadi kalau dilihat dari sisi biomekanik, semua beban itu ada di punggung atau punggung bawah atau di pinggangnya. Ini yang bisa menyebabkan otot-otot pinggang jadi low back pain. Apalagi kalau ternyata kalau dilihat dari sisi ototnya, kekuatan ototnya itu rendah. Maksudnya kayak core stability-nya jelek. Nah, di situ maka akan terjadi strain atau repetitive strain. Jadi kayak robekan pada otot-otot back yang mungkin awalnya cuma kecil, tapi kalau misalnya terjadi repetitif, itu bisa menyebabkan low back pain. Maka dari itu biasanya diakalin, sudutnya dikecilin gitu. Jadi kalau dilihat tadi F sama dengan M kali A atau cos A karena sudutnya kan ya. Jadi sudutnya harus dikecilin karena kalau misalnya F-nya semakin besar, maka kebalik. Kalau misalnya M cos A-nya semakin besar, maka F-nya juga akan semakin besar. Jadi untuk mengurangi force atau untuk mengurangi gaya dan tenaganya, maka kita harus ngecilin M atau cos A-nya. M itu kan masanya. Nah, kalau di perusahaan misalnya bebannya emang yang harus diangkat 1 kilo, ya nggak bisa dikurangin. Maka dari itu apa yang harus kita lakuin? Berarti kita harus ngurangin sudutnya. Kalau sudutnya dikurangi, maka force-nya akan bisa berkurang. Seperti itu. Sehingga biasanya di sini sudutnya dikecilin di bagian terangnya, terus sedikit semi fleksi di bagian nih. Kenapa harus semi fleksi di bagian nih? Karena nanti kalau misalnya sudut dininya di semi fleksikan, maka bebannya akan lebih merata ke otot-otot lower ekstremitas dan juga ke otot-otot back-nya seperti itu. Jadi nggak cuma fokus ke otot-otot back aja. Terus kalau misalnya kita melihat prinsip biomekanik dalam ergonomi ini, kita bisa membagi prinsipnya tuh ada 2. Jadi yang pertama untuk prinsipnya adalah otot itu bekerja berpasangan. Jadi kalau misalnya kita mau fleksi elbow, maka ada otot yang namanya otot agonis, terus satunya adalah otot antagonis. Kalau misalnya fleksi elbow, berarti otot agonisnya adalah bicep brachii. Di sini kan. Sedangkan otot antagonisnya adalah tricep. Itu aja. Kalau misalnya di elbow gitu. Nanti di bagian shoulder atau misalnya di bagian wrist, di bagian knee juga akan ada otot-otot yang dia bekerja ketika gerakan-gerakan tertentu. Ketika kita misalnya fleksi knee, maka nanti fokusnya adalah ke kerja otot hamstring. Sedangkan quadriceps sebagai otot antagonis, dia juga harus bisa menstabilkan gerakan tersebut gitu. Jadi kita jangan cuma fokus ke kerja satu otot, tapi ke dua-duanya gitu. Jadi ke otot agonis, otot prime movernya, dan juga otot antagonis, otot yang menstabilkan gerakan tersebut gitu. Terus prinsip yang kedua adalah otot itu dia berkontraksi paling efisien saat berada dalam posisi keseimbangan atau balance. Nah, keseimbangannya itu maksudnya yang kayak gimana? Jadi otot itu dia bekerja paling efisien saat biasanya di rentang pertengahan atau mid range sendi. Jadi di mid range itu di sini. Kita tahu kalau misalnya fleksi elbow dia itu range-nya dari 0 derajat sampai 125, 120, 135 sekitaran segitu ya. Setiap orang mungkin bisa berbeda. Anggap aja di sini misalnya 135 gitu. Nah, berarti mid range-nya atau tengah-tengahnya adalah ukuran sekitar 90 derajat. Nah,
fokus efektivitas dari fleksi elbow itu ternyata ada di bagian tengah-tengahnya, yaitu sekitar 90 derajat. Maka dari itu, kalau misalnya kita bawa beban dari luar atau bawa ada beban eksternal, maka kita bisa ngangkat beban tersebut di sudut pertengahannya, di mid range-nya atau di tengah-tengah ROM-nya, yaitu sekitar 90 derajat seperti itu. Karena kalau ternyata dilihat di sini antara tensionnya atau tension apa ya, kayak regangan ototnya itu paling efektif di tengah-tengah. Ketika di akhir gerakan ataupun di awal gerakan atau di balik gitu ya, terserah, itu ternyata tensionnya turun atau tensionnya berkurang dan ototnya akhirnya nggak terlalu aktif. Aktifnya ada waktu paling aktif waktu di tengah-tengah mid range seperti itu. Jadi kalau misalnya maka dari itu ketika tadi bawa beban, kita kan melihat si orangnya ketika membawa beban semi fleksi knee, semi fleksi hip, semi fleksi dari trunk seperti itu. Jadi kayak ngambil sudutnya itu sudut pertengahan gitu, nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu lancip sudutnya, tapi juga nggak terlalu tumpul. Jadi nggak di akhir gerakan ataupun di awal gerakan seperti itu. Nah, biasanya hal ini karena hubungannya mungkin nggak tahu dulu diajarin apa enggak, karena ketika misalnya suatu otot dia itu karena misalnya suatu otot dia itu berkontraksi konsentrik, kalau konsentrik itu kan memendek ya, maka otot tersebut akan menarik sendi tersebut gitu. Sedangkan otot antagonisnya akan meregang. Nah, di proses kalau misalnya si otot antagonisnya itu meregangnya itu terlalu berlebihan, maka nanti keseimbangan atau elastisitasnya akan berlebihan sehingga proses untuk menstabilkan sendinya itu berkurang seperti itu. Jadi mungkin kalau di otot agonisnya nggak terlalu bermasalah, tapi ternyata di antagonisnya dia butuh effort yang lebih nih. Kalau misalnya dia nggak di posisi mid range atau nggak di posisi pertengahan seperti itu. Terus selain itu kalau misalnya dia gerakannya itu apa ya, nggak sesuai dengan sudutnya, nanti akan ada otot-otot lain yang bekerja sehingga terjadi ada kerugian mekanis. Misalnya contohnya seperti ini. Oke, jadi misalnya kelihatan nggak sih? Oke, jadi kalau misalnya untuk gerakan fleksi elbow sendiri, gerakan fleksi elbow-nya kan seperti ini. Nah, kalau misalnya gerakan fleksi elbow, terus kalau misalnya fleksi elbow-nya 90 derajat seperti ini, itu dia optimal untuk mengangkat bebannya. Tapi kalau misalnya ternyata waktu dia fleksi elbow terus agak miring, jadi bawa bebannya miring, nah itu nanti bisa bikin otot-otot yang bekerja harusnya kan fokusnya ke otot-otot bicep brachii sama tricep kan. Nah, tapi kalau misalnya sudutnya berubah, itu yang kerja nanti bagian otot yang lain sehingga itu memberikan kerugian mekanis pada gerakan tersebut. Untuk implikasinya, kita bisa ambil kesimpulan berarti kalau misalnya prinsip pertama tadi, otot agonis dan antagonis bekerja dengan seimbang pada suatu gerakan. Dan yang kedua adalah pergerakan dilakukan harus di range optimal sendi. Nah, range optimalnya berapa? Kalau misalnya kita tanya berapa, hasilnya bisa berbeda-beda. Cuman kalau misalnya kita ambil apa ya, sudut umumnya biasanya ada di mid range-nya atau ada di pertengahan gerakan sendi, sudut sendi. Terus kalau saya terlalu cepat bilang aja ya, diinterupsi aja. Terus penerapannya dalam pekerjaan gimana? Untuk penerapannya sebenarnya ada banyak di proses kerja. Cuma di sini kita bakal bahas ke arah MMH atau manual material handling sama ke postur kerjanya. Karena biasanya fisioterapi atau okupasi terapi fokusnya ke arah situ untuk perhitungan biomekanik saat bekerja. Pertama adalah
kita bahas tentang MMH dulu. Kalau MMH itu dia kan manual material handling. Di sini berarti semua kegiatan atau aktivitas dalam pekerjaan, entah termasuk apa ya, mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, membawa, apalagi memindahkan dan juga menahan suatu beban, itu termasuk aktivitas dari MMH di pekerjaan. Nah, biomekanik ini dia memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan pembawaan beban tersebut secara manual. Karena otomatis di situ kan otot harus bergerak melakukan aktivitas tersebut secara efektif, itu kayak gimana sih? Nah, di sini biomekanik banyak berperan di situ. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa banyak sih pekerjaan fisik yang bisa apa ya diharapkan dari organisasi atau perusahaan lah ya, dapat diharapkan dari suatu perusahaan agar si pekerjanya itu dapat bekerja secara wajar atau bekerja dalam ambang batas normalnya gitu kan. Jawabannya mungkin tergantung keadaan, tapi di sini kita bisa memperkirakan nih kira-kira seberapa sih ambang batas yang dimaksud. Kan tiap individu beda, terus kondisinya juga berbeda. Terus gimana eh, cara pukul rata supaya si pekerjanya itu dia punya ambang batas atau threshold mengangkat beban yang sama. Nah, di sini kita bisa ambil 3 kriteria dari kriteria biomekanik fisik, fisiologi, sama psikologi. Pertama-tama adalah kalau misalnya kita melihat dari sisi kriteria biomekanik fisik, maka kita di sini harus melihat seberapa banyak si pekerjanya tadi bisa mengangkat beban atau melakukan kegiatan tersebut tanpa harus merusak tubuh dia, baik secara mikro ataupun makro. Kalau mikro itu berarti kayak micro injury, itu berarti kayak ada cedera muskuloskeletal. Sorry. Berarti ada cedera muskuloskeletal, tapi dia mikro, kecil. Biasanya kasusnya itu ke arah repetitive strain injury atau RSI. Jadi di situ tuh terjadi strain, tapi strainnya kecil. Kalau kayak gitu biasanya nggak kelihatan atau nggak ketara. Baru ketaranya waktu keadaannya udah kronis. Nah, di sini gimana caranya supaya dia nggak terlalu banyak cedera, baik secara mikro ataupun makro gitu. Di sini masuknya ke kriteria biomekanik fisik. Jadi di sini kita membuat perkiraan kira-kira seberapa beban paling maksimal yang bisa diangkat orang tersebut sampai dia terkena strain atau ototnya tegang atau misalnya dia ada nyeri dan kelelahan. Nah, nanti biasanya dihitung bisa pakai cara manual atau juga bisa dihitung pakai software. Ini salah satu softwarenya buat ngitung beban yang bisa diangkat seseorang atau taksnya berapa gitu. Jadi di sini task action atau aktivitasnya misalnya ngangkat beban. Di sini nanti kita masukin aktivitasnya apa. Di sini misalnya ngangkat beban. Di sini misalnya aktivitasnya adalah mengangkat beban. Nah, terus di sini load-nya atau bebannya ditaruh di mana? Di area paha ataukah di area dada seperti itu. Terus bebannya itu berapa? Frekuensinya dalam 1 menit ngangkatnya berapa? Jaraknya berapa? Gitu. Terus bebannya itu bentuk bebannya seperti apa. Nanti dimasukin datanya semua, terus dilakuin percobaan berapa kali sampai si pekerja tersebut bilang, aduh capek, aduh ada kayak rasa pegel atau misalnya sakit di bagian apanya. Nah, berarti di situ stop. Nah, nanti dihitung berarti fokus efektivitasnya ada berapa gitu. Jadi di sini juga dimasukin jaraknya berapa, repetisinya berapa gitu. Di sini biasanya kita minta sama si pekerjanya, ini itu bukan kompetisi. Jadi lakuin gerakan sesuai dengan yang kamu bisa gitu. Kalau misalnya nanti dia terlalu banyak atau terlalu bersemangat di sini, biasanya nanti proses apa ya istilahnya? Dari job desk-nya misalnya di sini dia dalam 1 menit bisa ngangkat 20 kali gitu ya dalam jarak 2 meter.
Nah, kalau sebelum dia capek. Nah, kalau misalnya nanti berarti saat dia melakukan aktivitas realnya harus dekat ke arah situ, sekitar 18 sampai 20 kali repetisi juga harus ngangkat bebannya kayak gitu. Makanya biasanya pekerja-pekerja yang senior ya udah ngangkat bebannya benar-benar sesuai santai apa ya santai dia ngangkat bebannya seberapa gitu dalam 1 menit gitu karena ini nanti yang akan dilakukan saat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti itu. Terus next adalah kriteria fisiologi. Untuk kriteria fisiologi ini adalah apa ya kriteria yang kita fokusnya seberapa banyak sih yang bisa kita tangani tanpa terlalu memaksakan jantung dan paru-paru atau aerobik kita untuk bekerja melebihi kapasitasnya. Jadi fokusnya di sini adalah ke kapasitas aerobik. Kalau ini juga mungkin udah belajar ya sebelumnya, jadi bisa pakai VO2 max, VO2 max. Kalau misalnya kita dulu atau 6 minute walking gitu. Jadi kita cek sampai seberapa sih si pekerjanya itu ngos-ngosan kayak gitu atau terengah-engah ketika membawa beban tersebut gitu. Tapi biasanya kita nggak pakai VO2 max kalau buat MMH. Biasanya pakai nggak pakai 6 minute walking. Kalau misalnya pakai MMH biasanya kita di sini lihat kapasitas aerobiknya bisa pakai FCE atau kadang biasanya Berg 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 scale. Jadi Berg scale itu nanti kita ngelihat saat melakukan aktivitas ini dia ngos-ngosannya itu skalanya berapa? 5, 7 atau 10 misalnya kayak gitu. Itu adalah kriteria fisiologi. Sedangkan untuk kriteria psikologinya adalah apa ya? Seberapa si orang tersebut atau individu tersebut dia mampu menangani pekerjaannya dengan nyaman. Jadi subjektif. Ini disebut dengan kriteria psikologi karena di situ sampai seberapa lama sih dia bisa melakukan pekerjaan tersebut secara nyaman. Kalau misalnya dia udah nggak nyaman, berarti ada salah satu tanda entah itu psikologinya ataupun dari fisiknya yang mengalami kelelahan. Itu kalau misalnya kita ngelihat konsep biomekanik dalam manual material handling. Terus kedua adalah di postur dan juga movement atau di gerakan. Jadi kalau misalnya di postur ini, jika pekerjaan tersebut mengharuskan seseorang untuk twisting itu kayak muter rotasi gitu di terangnya, atau harus membungkuk, harus menjangkau ke depan, maka nanti resiko cederanya bisa terjadi kan ya. Soalnya dia gerakannya gede dan juga tadi semakin sudutnya besar, maka gerakan atau force yang harus dilakukan semakin besar kayak gitu. Nah, di sini biomekanik membantu kita gimana cara ngotak-ngatik workstation atau layout pekerjaan. Jadi layout pekerjaan apa ya istilahnya background apa ya lingkungan tempat kerja itu bisa kita desain ulang untuk mencegah supaya tindakan kita yang tadi twisting atau harus bungkuk itu bisa berkurang gitu. Yang pertama kita bisa melihat dari apa aja sih misalnya yang bisa diganti. Yang pertama misalnya adalah faktor beban. Karena faktor beban itu mempengaruhi biomekanika tubuh dalam saat kita bergerak gitu. Jadi beban itu sendiri dia mempengaruhi karena berat dan juga lokasinya. Kalau berat otomatis ya semakin berat berarti semakin bebannya berat maka force atau gaya energi yang kita butuhkan untuk mengangkat berarti semakin gede. Maka bebannya kalau semakin gede maka akan lebih cepat capek. Nah, di sini gimana cara kita mengatur supaya bebannya itu apa ya bisa seimbang dan bisa sesuai dengan kapasitas dari si pekerjanya. Terus lokasinya, misalnya kayak lokasi bebannya itu di mana? Apakah di tanah, ataukah selevel lutut, ataukah selevel hip seperti itu? Kalau saya pengen nanya, kalau misalnya bebannya ada di tanah, sama bebannya ada di level hip, jadi di hipnya sini, kira-kira mana yang lebih berat bawanya? Yang di tanah atau yang di hip? Ada yang tahu? Yang di tanah.
Di tanah. Bebannya paling banyak di tanah. Itu tadi siapa? Nikma, Bu. Nikma. Sebentar saya catat dulu. Oke. Benar, jadi yang dikatain sama Nikma, kalau misalnya beban paling banyak adalah yang di tanah. Kenapa? Karena tadi berarti proses dia membungkuk, proses dia ngangkat beban dari bawah, itu energinya butuh lebih banyak dibandingkan kalau misalnya bebannya cuma di level paha. Kalau cuma di level paha atau di level hip, maka upper ekstremitas aja kan yang akan bekerja. Tapi kalau misalnya sampai di bawah tanah, maka bebannya akan semakin besar. Belum lagi nanti gravitasinya. Jadi semakin dia ke bawah, maka gravitasinya akan semakin berat gitu. Jadi kita bisa saranin nih kalau misalnya di industri-industri gitu, kalau misalnya pekerja naruh barang ditaruh di meja atau di bukan meja apa sih di rak seperti itu agar lebih mudah untuk memindahkan beban dari satu tempat ke tempat yang lain kayak gitu. Faktor-faktor lain mungkin kayak apa ya? Ukurannya, terus dia licin apa enggak, stabil apa enggak, bentuknya gimana. Kalau ngangkat kardus sama ngangkat ngangkat kardus sama ngangkat sak beras kayak gitu atau sak semen, maka akan lebih gampang ngangkat kardus karena kardus bentuknya stabil. Apalagi kalau ada handlernya. Handler itu kayak pegangannya gitu. Kalau nggak ada, nanti pasti effort yang dibawa harus dipakai buat mindahin beban tersebut semakin gede gitu. Ini dari gambar ini coba mungkin kalian bisa ngelihat nggak kira-kira minusnya di mana sih di gambar ini? Apa aja yang jadi masalah kalau dilihat dari faktor bebannya? Ibu izin menjawab. Siapa? Nikma. Oke, gimana nih? Cara mengangkat bebannya mungkin Ibu yang salah. Oke, gimana harusnya cara ngangkat bebannya, Nik? Jongkok dulu kalau nggak Sebentar. salah. Gimana Nikma? Yang Sorry. Ya, yang gimana? ini Bu, cara ngangkat yang benar itu jongkok ya Bu. Oke, jadi dia tadi ya semi fleksi semuanya, jadi gerakannya agak jongkok atau squat seperti itu supaya lebih optimal. Ada lagi dari yang lain kalau misalnya dari Izin postur dan juga menambahkan, gerakannya selain tadi jongkok. cara dia mengangkat pada bagian handlingnya itu harusnya kedua sisi sama. Kalau diangkat nanti beban yang sebelah kiri akan lebih berat sehingga nanti bisa menyebabkan cedera seperti itu pada yang sisi sebelah kiri. Jadi harus seimbang gitu ya, maksudnya kanan sama kiri bawa bebannya. Ada lagi? Satu lagi? Ada yang ingin menambahkan? Ibu izin. Gimana nih? Itu kan bebannya itu terlalu lebar kan. Kalau bisa itu untuk mempermudah itu diangkat oleh 2 orang. Oke, boleh. Karena di situ ada orang juga, boleh. Di situ ada orang terus kayak ngapain cuma ngeliatin doang gitu ya. Oke, boleh. Jadi bebannya di sama ratain. Nah, ini nanti bakal kita bahas di bagian organisasi dan lingkungan. Oke, boleh. Itu tadi juga harus ada perataan pembebanan, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, di posisi spine-nya tadi, kalau misalnya kita bungkuk kayak gini, pembebanannya akan banyak di spine atau di back-nya tadi. Makanya posisi knee-nya juga, maka dari itu tadi kayak yang dibilang Nikma, kayaknya untuk posisi squat itu lebih direkomendasikan ketika kita mengangkat beban. Karena pemerataan dari beban tersebut, baik dari back-nya itu entah dari
pinggang bawah ataupun punggung atas, terus juga dari lower ekstremitas itu bisa seimbang. Jadi nggak cuma fokus di satu sendi aja. Terus yang kedua, tidak ada handler. Jadi nggak ada kardusnya di bawahnya kurang stabil karena nggak ada pegangannya seperti itu. Tadi juga ditambahin sama Juli, kalau misalnya kanan sama kiri harusnya sama pengangkatannya. Kalau misalnya ngangkat kanan doang, berarti nanti beban paling banyak akan di kiri gitu. Itu juga bisa. Terus barang terlalu jauh. Semakin barang terlalu jauh, kita tahu proses lever kan ya. Kalau di lever, ini kan lever. Ini misalnya aksisnya. Semakin bebannya jauh, maka energi yang dibutuhkan, ini jaraknya kan jauh ya. Semakin jaraknya jauh, maka beban yang dibutuhkan akan semakin besar. Maka dari itu kalau di lever si aksisnya ini harus lebih dekat atau bebannya yang mendekat ke arah aksisnya seperti itu. Maka dari itu kalau beban kalau bisa dipeluk, kalau misalnya bawa beban, bebannya itu dipeluk atau didekatkan ke tubuh seperti itu. Terus juga barang di tanah. Kalau misalnya di tanah, maka nanti faktor pembebanannya akan lebih besar karena melawan proses dia ngangkat ke atas itu proses melawan gravitasinya lebih tinggi gitu. Terus faktor organisasi dan juga lingkungan. Untuk faktor organisasi dan lingkungan, organisasi itu adalah perusahaannya atau industrinya. Jadi di sini gimana sih cara kerjanya diatur baik secara fisik maupun secara psikologi, cuman karena kita ke arah biomekanik, kita fokusnya ke arah fisiknya gitu. Sampai berapa kali dia harus ngelakuin apa sih pekerjaan tersebut gitu. Misalnya kayak gini, si perusahaan ini perusahaan transportasi atau apa sih namanya saya lupa. Jadi misalnya dia harus ngirim barang gitu. Terus kalau misalnya loading itu berarti unloading itu berarti bongkar muatan. Kalau misalnya kita mau bongkar muatan truk itu tadi, lebih bagus apakah si satu pekerja ngebongkar muatannya dalam waktu seharian, ataukah mending ngirim 10 orang buat bongkar muatan tapi sejam selesai kayak gitu. Jadi nanti itu keputusannya balik ke perusahaan. Perusahaan mau milih satu orang buat bongkar muatan tapi dia harus ngerjainnya seharian, atau si perusahaan harus ngirim 10 pekerja buat bongkar muatan tapi sejam bisa selesai kayak gitu. Nah, nanti keputusannya balik ke perusahaan gitu. Jadi faktor organisasi dan lingkungan itu juga mempengaruhi. Kalau lingkungan mungkin lebih ke arah penanganan pencahayaan, terus lantainya gimana, terus tata letak atau layoutnya seperti apa kayak gitu. Terus kalau yang faktor pribadi sendiri yang berhubungan dengan biomekanika pada postur dan gerakan adalah keterampilan dari si pekerjanya. Biasanya pekerja itu dia dikasih training, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang butuh manual handling atau butuh aktivitas yang berat kayak gitu, maupun yang misalnya pekerja di lepas pantai, atau misalnya pekerja yang di offshore, atau misalnya pekerja manufaktur, biasanya mereka ada training. Kalau perusahaan yang versi benar loh ya, itu biasanya ada trainingnya gimana cara melakukan tadi MMH atau postur saat bekerja gimana gitu. Jadi nanti diberikan informasi gimana cara melakukan aktivitas atau pekerjaan tersebut. Nah, nanti balik ke individunya, apakah si individunya itu mampu melakukan atau memahami training tersebut atau enggak, kayak gitu. Oke, itu adalah untuk biomekanik. Kita lanjut ke antropometri. Sebelum lanjut,
Oke, kalau nggak ada, krik. Ini kayaknya saya ditinggal nih sama mahasiswa. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke antropometri ya. Untuk antropometri, dia itu adalah ilmu yang menyangkut pengukuran tubuh manusia, khususnya dimensi tubuh dan aplikatif yang menyangkut geometri fisik, massa, dan juga kekuatan tubuh manusia. Bedanya kalau biomekanik tadi adalah saat pergerakan, namanya aja mekanik ya, jadi saat pergerakan. Sedangkan kalau antropometri itu lebih ke arah pengukuran tubuhnya. Jadi ukuran tubuhnya gimana. Untuk antropometri sendiri nanti beda sama ya, sebenarnya sama dengan yang ada pada kita di Visio, cuman lebih kompleks kalau misalnya antropometri yang ada di ergonomi atau di kesehatan kerja. Jadi kalau misalnya di bagian kalau misalnya di bagian fisio, kita biasanya mengukur, tapi mengukurnya lebih ke arah patologi. Misalnya ada odem nggak, atau panjang kaki kanan sama kiri beda nggak, atau panjang panjang tulangnya dari tulang yang kanan sama yang kiri beda apa enggak, misalnya kayak gitu. Nah itu kalau misalnya kita di fisio. Tapi kalau di ranah kesehatan kerja dan ergonomi, antropometri ini fungsinya biasanya lebih ke arah preventif atau pencegahan. Jadi gimana sih, gampangannya gini, misalnya kalau kita ternyata layout pekerjaan kita, alat-alat kerja kita ternyata nggak mendukung dengan ukuran tubuh kita, maka itu bisa menyebabkan cedera muskuloskeletal. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, maka kita harus tahu ukuran tubuh pekerjanya seperti itu. Untuk jenisnya sendiri, antropometri itu ada yang statis, ada juga yang dinamis. Kalau misalnya Oke, kalau misalnya untuk antropometri statis, di situ dia dilakukan pengukuran dalam berbagai posisi standar, tetapi tidak bergerak gitu. Jadi tetap statis atau nggak bergerak. Istilah lainnya dari pengukuran tubuh ini biasanya dikenal dengan structural body dimension, jadi mengukur dimensi tubuh manusia atau pekerja. Di sini untuk antropometri statis ini dia dilakukan pada tubuh manusia pada saat posisi diam, terus dimensinya diukur dari berbagai dimensi atau dari berbagai bidang, entah dari depan kah, atau mungkin dari samping kah, posisi duduk kah, berdiri kah, seperti itu. Jadi nanti akan ada dilihat pengukuran, dilihat dari berbagai dimensi tubuh saat si orang tersebut diam. Sedangkan kalau untuk antropometri dinamis, dia itu pengukuran dimensi fungsional tubuh dalam kondisi dia bergerak atau posisi di mana dia melakukan fungsi atau kegiatan-kegiatan yang harus dia lakukan. Jadi misalnya dia harus berjalan, berarti diukur saat berjalan gimana. Kalau misalnya dia ngangkat beban, berarti diukur pas saat dia mengangkat beban itu seperti apa, kayak gitu. Biasanya kalau untuk yang pengukuran dinamis ini, dia ada 3 jenisnya. Jadi pengukuran tingkat keterampilan untuk melihat pendekatan, misalnya kalau kita melakukan gerakan-gerakan mekanik aktivitas tertentu, biasanya ini dilakuin sama atlet gitu. Jadi misalnya buat ngukur performa atletnya itu gimana, maka kita pakai pengukuran tingkat keterampilan. Jadi si atletnya suruh, misalnya atlet apa ya, atlet apa itu, dia lempar baseball misalnya. Saat melempar baseball tersebut kan pakai sarung tangan sama bola. Nah, kira-kira gimana tuh pengukuran yang sesuai saat melakukan performa tersebut, misalnya gitu. Terus yang kedua adalah pengukuran jangkauan ruangan. Jadi layoutnya dilihat dari ruangan atau layoutnya itu gimana saat bekerja. Jangan sampai waktu kita ngelakuin pekerjaan tersebut, ternyata mejanya terlalu tinggi, atau ternyata kursinya nggak bisa di-adjust atau nggak bisa disesuaikan, atau ternyata misalnya nih, dia itu si pekerjanya adalah orang-orang Asia rata-rata, tapi dia ngeimpor meja dari Eropa. Nah, tapi
berbeda tuh ternyata antropometrinya, makanya nggak sesuai sama layout atau ruangan pekerjaan tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah pendekatan dengan pengukuran variabilitas kerja gitu. Kalau di sini contohnya adalah kita menganalisis kinematika atau misalnya kemampuan-kemampuan jari tangan saat kita melakukan pekerjaan tersebut. Implikasinya apa sih? Jadi kalau misalnya di ergonomi kan kita prinsipnya itu fit the job to the man. Ya, fit the job to the man. Jadi sesuaiin pekerjaan ke individunya, jangan nyesuaiin individu ke pekerjaannya. Kenapa? Karena tapi emang bisa, Bu. Kan setiap individu itu berbeda-beda. Nah, di sini kita tugasnya adalah menyesuaikan rata-rata itu orangnya seperti apa, rata-rata pekerjanya gitu. Baru nanti kita atur supaya si pekerjaan tadi sesuai untuk manusianya. Seperti itu. Sehingga nanti di sini kita bisa melakukan perancangan apa ya, implikasinya kalau misalnya di antropometri dalam pekerjaan kita bisa melakukan perancangan areal kerja atau workstation, interior mobil, atau misalnya interior layout dari suatu kantor, misalnya kayak gitu. Terus juga kita bisa melakukan perancangan peralatan pekerjaan seperti mesin, tools, perkakas, atau alat-alat untuk manufaktur lainnya, terus juga perancangan produk-produk konsumsi seperti pakaian, kursi, meja, komputer yang biasanya kita pakai di kantor-kantor, ataupun perancangan lingkungan kerja fisik gitu. Jadi lingkungan kerjanya itu seperti apa? Itu semua bisa diatur dengan melihat antropometri dari pekerjanya. Biasanya sih kalau dalam sekarang sih udah kemajuan banyak, cuman biasanya kadang-kadang dalam setiap produk biasanya kurang memperhatikan apa ya, dimensi antropometrinya. Jadi kadang ada yang nggak nyaman dari penggunaan suatu alat tersebut. Kelihatannya tuh oh bagus, oh kelihatannya lengkap, tapi nggak sesuai. Kayak misalnya kemarin itu kayak kemarin tuh misalnya kita kan mau bikin klinik baru Unisa. Jadi Visio ada 2 klinik di kampus satu, sama ada klinik di Moyudan satu. Terus klinik di Moyudan tuh sebenarnya pengen fokusnya ke mana? Disabilitas gitu. Nah, kalau orang-orang disabilitas kan ada banyak, tapi kita bisa lihat kalau orang-orang dengan disabilitas atau kebutuhan tertentu, biasanya mungkin ada yang pakai walker, mungkin dia ada yang pakai krek, atau mungkin dia ada yang pakai kursi roda kayak gitu. Kalau kita mau ngelatih apa pasien tersebut, misalnya kita pengen ngelatih berjalan, tapi pasiennya misalnya paraplegika atau misalnya pasiennya ada kelemahan dan kita pengen pakai treadmill, maka treadmill yang dipakai kan harusnya gede ya kayak gitu. Sedangkan kebalik, treadmill yang ada di klinik Moyudan itu lebih kecil, sedangkan treadmill yang ada di klinik Unisa itu lebih gede gitu. Sebenarnya yang di klinik Unisa itu fokusnya buat atlet, tapi itu bisa juga dipakai buat orang-orang yang pakai wheelchair atau kursi roda gitu. Jadi kebalik, sedangkan kalau yang treadmill yang ada di klinik Moyudan itu dia lebih kecil dan bagus untuk orang-orang, maksudnya kayak lansia biasa yang tidak ada masalah dengan cara berjalan seperti diplegi atau paraplegi kayak gitu. Jadi kita di sini juga harus melihat sesuai nggak sih sama target populasinya kita atau enggak, seperti itu. Nah, untuk desain filosofi dasar antropometri sendiri kita bisa lihat dari kondisi ekstrim atau lingkungan ekstrim. Jadi di sini kalau misalnya ternyata lingkungan kerjanya ekstrim atau misalnya terlalu dingin atau terlalu panas, maka nanti desain tempat kerja atau desain tools-nya juga bisa berbeda. Misalnya sarung tangan, ada orang yang dia tinggal di cuaca yang dingin banget sama yang dia di panas banget, pasti nanti akan berbeda seperti itu. Jadi beberapa ini kayak apa ya, misalnya kasusnya tuh dulu
ini di tempat kerja teman. Jadi dulu pernah dia dikirim ke, saya lupa, pokoknya negara di sekitar Arab Saudi di situ. Terus di situ dibangun sebuah kayak kantor mini. Terus tapi kan di situ tuh diperkirakan kalau suhunya itu lebih dari 37 derajat Celcius gitu tiap harinya. Otomatis di situ harusnya bangunan atau layout kerjanya harus sesuai dengan cuaca tersebut kan. Tapi ada yang miss, jadi jendelanya itu bahan, saya lupa kalau masalah bahan-bahan gitu, cuman bahannya itu nggak sesuai, jadi bahannya itu dia gampang banget memuai. Akhirnya kacanya sempat pecah, jadi kayak bukan pecah sih, kayak retak gitu, karena ketika panas biasanya kaca atau bahan-bahan dari besi itu dia memuai. Nah di situ nggak lupa diperkirakan karena pembuatannya terburu-buru, sehingga tiba-tiba kaca atau ya kaca jendelanya itu retak karena dia memuai dari kondisi yang panas tadi. Jadi di situ kita harus memperkirakan di lingkungan kerjanya. Terus desain untuk penyesuaian. Jadi di sini desainernya ergonomisnya, misalnya kursi itu lebih bagus kalau adjustable atau bisa diatur naik sama turun. Dan sekarang nggak cuma kursi aja, tapi meja. Mungkin kalau kalian lihat meja-meja yang sekarang itu banyak yang bisa dinaik turunin, karena itu sesuai dengan penelitian yang terbaru. Jadi penelitian yang terbaru itu bilang, saya lupa penelitian tahun berapa, itu bilang kalau misalnya kita duduk terlalu lama, itu bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler seperti itu, atau penyakit-penyakit kronis, sehingga direkomendasikan saat melakukan aktivitas mending berdiri gitu. Sehingga dari penemuan tersebut, maka banyak tuh mulai ahli-ahli ergonomis yang bikin meja itu bisa di-adjustable. Jadi nggak perlu kursi, jadi mejanya itu bisa ditinggiin setinggi dada, sehingga saat bekerja itu pekerjanya itu berdiri, terus nanti istirahat setelah 20 menit berdiri, istirahat gitu. Karena berdiri itu lebih bagus ternyata jadi walaupun dia nggak olahraga, asalkan dia nggak duduk terlalu lama dan dia saat bekerja berdiri, itu ternyata bisa mengurangi resiko penyakit jantung paru-paru gitu. Jadi menurut saya kayak alat atau tools yang bisa di-adjustable itu bagus untuk pekerja. Terus desain untuk rata-rata orang. Jadi di sini ahli ergonomis juga harus menggunakan nilai antropometri rata-rata dalam mendesain dimensi fasilitas tertentu. Misalnya pintu, kalau misalnya pintu standar orang Asia berapa senti sih harusnya gitu. Jangan sampai nanti nggak sesuai, terlalu pendek atau misalnya terlalu tinggi. Ya kalau terlalu tinggi nggak masalah, tapi kalau terlalu pendek nanti bisa nabrak kepala kan, bahaya kerja juga ya kayak gitu. Seperti itu. Terus faktor yang mempengaruhi ada usia. Jadi kalau usia nanti semakin usia lebih dari 40 tahun, bahkan ada yang 35 tahun, itu biasanya spine-nya akan semakin menurun, terus mulai terjadi gejala-gejala degeneratif. Nah, itu bisa mempengaruhi antropometri. Populasi pekerjanya itu kebanyakan berapa usianya. Kayak di Indonesia mungkin kalau yang kerjanya di pembangunan atau apa banyak tuh yang usianya sekitar 20 sampai 30-an gitu. Tapi kalau di luar negeri atau di Jepang misalnya di Jepang ya, itu kontraktor-kontraktor atau yang bekerja sebagai kuli itu banyak yang usianya 40 sampai 50 tahunan gitu. Jadi secara energi mungkin mereka masih bagus, tapi kalau secara antropometri mungkin bisa berbeda. Nah, ini juga harus diperkirakan. Terus jenis kelamin, kalau misalnya pekerjanya cowok aja atau cewek aja nggak masalah, tapi kalau ternyata harus memakai pakaian tertentu, terus pekerjanya ada yang cowok dan ada yang cewek, kita harus memperkirakan gitu perbedaannya di mana. Karena biasanya kalau yang cowok itu dimensi tubuhnya itu lebih gede semuanya, kecuali di bagian dada sama di bagian pinggul atau di bagian pinggul atau hipnya, pelviknya. Itu juga harus diperkirakan. Terus suku bangsa, etnis atau ras, kalau pekerjaannya multinational company
Jadi yang banyak orang-orang internasional di situ, maksudnya nggak cuma Indonesia aja, tapi banyak dari negara-negara lain atau etnis lain itu juga harus diperkirakan juga jenis antropometrinya. Terus pekerjaan, misalnya sehari-hari aktivitasnya seperti apa. Kalau misalnya pekerjaannya atau aktivitasnya sama, ya biasanya nggak terlalu ada bedanya. Cuman kalau kita bandingin misalnya yang satu dia fokusnya lebih sering apa ya ngangkat barang, yang satu dia fokusnya lebih sering duduk, ya pasti nanti antropometrinya akan berbeda gitu. Selain faktor-faktor tadi, mungkin ada faktor tambahan, misalnya kayak disabilitas, otomatis beda lah ya sama orang-orang yang punya disabilitas tertentu, faktor iklim atau lingkungan, terus kehamilan, dan juga faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi dimensi tubuh seseorang. Terus ini untuk pengukurannya, untuk prinsipnya ada pengukuran konvensional dan juga digital. Kalau pengukuran konvensional berarti kita ukur langsung. Kalau pengukuran digital biasanya kita pakai pasang software. Jadi nanti kayak EMG gitu dipasangin titik-titik tertentu, terus nanti dimasukin dalam software tersebut, terus kita analisis antropometri atau ukurannya. Biasanya dipakai untuk pengukuran dinamis, jadi pengukuran dengan gerak. Tapi kalau yang statis biasanya pakai pengukuran konvensional. Ini salah satu contoh pengukuran konvensional. Jadi ini adalah titik-titik poin aksisnya yang harus kita ukur. Ini kalau misalnya posisi duduk nanti bisa dilihat di PPT yang saya share ya. Jadi misalnya di posisi duduk ada titik-titik poin seperti matanya seberapa, jaraknya, terus elbow-nya seberapa, pinggangnya gimana, hip-nya gimana, knee-nya gimana, nanti diukur sesuai dengan kebutuhan kerjanya. Misalnya kebutuhan kerjanya cuma pakai kursi doang, atau kebutuhan kerjanya misalnya pakai meja, mejanya seberapa tuh dari pinggangnya, dari titik aksis matanya, kayak gitu. Ini adalah titik-titik pengukurannya. Ini posisi berdiri. Jadi saat ngukur di antropometri itu jangan lupa untuk gerakannya itu, misalnya berdiri, nggak cuma di posisi anatomi aja, tetapi gimana saat bahunya ke atas, shoulder-nya ke atas, shoulder-nya ke depan, atau shoulder-nya ke samping. Seberapa kira-kira tingginya. Nah, nanti ngambilnya nggak cuma ke satu individu aja, jadi ada beberapa individu yang diambil pengukurannya gitu. Biasanya kalau antropometri ini dipakai di perusahaan-perusahaan yang dia emang bikin tools untuk pekerjaan, untuk bekerja gitu, atau untuk alat-alat kerja. Kalau dari perusahaan sendiri biasanya perusahaannya ya, dari perusahaannya sendiri biasanya dia ngambil dari vendor luar gitu. Jadi misalnya saya mau pesan meja nih ya, saya pesan mejanya di orang-orang yang emang udah punya yang udah yang emang bagian jualan meja, tapi si perusahaan yang jual meja tadi itu udah melakukan pengukuran atau riset ke perusahaan tadi gitu. Jadi supaya si perusahaannya tadi nggak salah pilih vendor. Seperti itu. Untuk antropometri. Ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ibu izin bertanya. Gimana nih? Kan yang kalau antropometri statis itu kan kayak udah pasti udah ada kayak pengukurannya itu kan kayak misal 36 dimensi tubuh dari shoulder-nya lurus ke depan, ke atas, ke samping. Nah, kalau misal yang di antropometri dinamis itu tuh kita ngukurnya apa, Bu? Kan misal tadi contohnya kayak main tenis gitu. Itu kita ngukurnya yang mana? Oh, oke. Good question. Kalau misalnya untuk saya nggak ada softwarenya karena terlalu berat, jadi nggak bisa saya tunjukin. Cuman dia itu softwarenya mirip dengan EMG. Jadi kita pasang beberapa titik poin tertentu. Jadi misalnya kita ada bagian di wrist-nya, terus nanti dipasang kayak berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya kayak titik-titik poin, ada yang bentuknya kayak gelang, misalnya di sekitar elbow-nya, terus di sekitar shoulder-nya,
udah dipasang titik-titiknya. Nah, nanti saat dia melakukan pergerakan tertentu, entah dia ngelempar, entah dia ngebawa, nanti akan kelihatan ukurannya itu panjangnya dari proses dia ngangkat, apa sih namanya? Ngangkat beban tersebut, atau misalnya ngelempar beban tersebut gimana. Kayak gitu. Jadi tentu saat dilakukan aktivitas tersebut. Saya lupa nama softwarenya, tapi bentuknya seperti itu. Mirip sama video. Jadi nanti ada dipasang beberapa alat di sendi-sendi tertentu, biasanya di titik-titik sendi tertentu. Nah, nanti baru dapat ukurannya seperti apa. Nanti biasanya ada kayak gambar entah tengkorak atau sudut-sudut tertentu. Seperti itu nih. Jadi kalau berarti kan kalau di statis itu kita bisa mengukur pakai bit line kan, berarti kalau yang di dinamis kita harus pakai alat itu. Harus pakai alat atau software. Sebenarnya bisa pakai video biasa aja. Jadi pakai video, terus nanti kita tempelin garis-garis gitu. Tapi ribet banget kalau kayak gitu. Jadi biasanya kalau antropometri kita pakainya software, tapi agak mahal sih gitu. Jadi saya tadi nunjukinnya adalah poin-poin perhitungan manual. Karena kalau manual atau statis gampang, kita fokusnya ke titik-titik poin tertentu aja kayak gitu. Jadi ke titik-titik sendi atau misalnya titik-titik aksis tertentu seperti itu. Iya Ibu, baik Ibu. Dan yang lain ingin didiskusikan atau ditanyakan? Nanti yang hari Kamis sekalian aja ya materinya 3 kurang 3 ya kalau nggak salah. Ini untuk kuisnya bisa dikerjain, tidak ada batasannya. Nggak dikerjain pun sebenarnya nggak masalah. Soalnya kuisnya ini buat tambahan nilai karena nggak tahu ada yang belum melakukan praktikum atau enggak. Beberapa praktikumnya ternyata ada yang jawabnya banyak yang kurang tepat atau kurang sesuai gitu. Jadi buat nambah nilainya saya pakai kuis ini gitu. Dan kemungkinan kalau yang kuis ini nanti ada beberapa yang bakal keluar di ujian. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada? Kalau ada, saya dokumentasiin dulu sebelum. Oh, silakan dikerjain kuisnya untuk penambahan nilai praktikumnya. Saya tutup. Terima kasih Bu.